Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai keluarga besar almarhum Bapak Rohendi bin Bapak Hanafi beserta segenap keluarga besar beliau yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan keluarga besar almarhum senantiasa dalam cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhussu bi dzikri al-mukarram Pak Ustaz Haji Burhanuddin, kemudian guru kita al-mukarram Bapak Ustaz Agus Zailani, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, cukup banyak hadir di kesempatan malam ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, ta'zim serta mahabbatan saya kepada para beliau, walau tidak bisa Al-Fakir menyebutkan satu persatu nama para beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau semua yang hadir insya Allah Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak jamaah majelis zikir rahimakumullah, pada kesempatan malam ini dalam rangka ihtiraman kepada keluarga besar almarhum, sejenak sebelum majlis ini ditutup dengan doa wahbah, saya didaulat untuk bisa menyampaikan sekedar kalimat ta'ziyah dalam rangka memperingati hari kedua atas wafatnya almarhum Bapak Rohendi bin Bapak Hanafi. Mudah-mudahan dengan
singkatnya waktu ini, apa yang saya sampaikan insya Allah bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian, ketika kita bicara tentang kematian, rujukan kita adalah Al-Quran dan tentu hadis dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang namanya mati itu adalah sebuah keniscayaan. Kata ulama, annal mautu haqqun. Mati itu sebuah kepastian, Pak. Siapapun dia, jadi apapun dia, dimanapun dia, pasti yang namanya mati akan kita alami. Mau cepet, mau lambat, pasti kita bakal apa? Mati. Ada ayatnya tuh Bapak hafal banget. Kullun nafsin za'iqatul maut. Pokoknya semua yang namanya makhluk Allah yang punya nyawa pasti bakal apa, Pak? Tak terkecuali saya yang megang mic. Ya, tak terkecuali saya yang megang mic. Ya. Mau kaya, mau miskin, rakyat jelata, pejabat, sampai raja, hatta Fir'aun pun yang katanya raja di atas raja, tetap apa coba? Mati. Ya. Bahkan kata ulama 24 jam kehidupan kita, Pak Ustaz Zulkifli, ini semua di bawah bayang-bayang yang namanya apa, Pak? Bahkan Israel itu dalam satu hari 70 kali, Pak, datang ke rumah kita. Ada di Sarah Ratib. Jadi Israel yang tugasnya nyabut nyawa, dia amplang-implang ke rumah kita, itu satu hari 24 jam berapa kali tadi, Pak? 70. Saya udah hitung-hitung, Pak. Kalau kita hidup 24 jam, ya, dalam 1 jam itu ada 60 menit, ya Pak ya? Dalam 60 menit ada 1 detik itu 60 detik, dalam 1 menit itu, Pak, ternyata per 20 menit Israel itu mau nyabut nyawa kita, Pak. Ini sekarang jam berapa nih, Pak? Ya, jam 9. Berarti nanti jam 9.20 ada lagi, Pak. Apa yang di barisan depan saya, apa yang di belakang saya, ya, pokoknya nanti tandain aja, ya, apa yang gemuk, apa yang buruk, ya enggak? Intinya apa? Bukan nakutin bahwa kematian bener-bener, Pak, di sekeliling kita. Cuma Pak Haji, orang kadang terlalu sibuk dengan dunia, hampir-hampir nggak pernah mikirin apa tuh, Pak? Ada ayatnya tuh, tanya guru kita nih, Bang Zaid. Innama takunu yudrikumul maut walau kuntum bi buruzin musayyada. Jadi kemana, Pak, kita lari? Kemana kita menghindar dari yang namanya apa tadi itu? Tetap, Pak, kita ngumpet Pak Arif ke lubang semut, kita diam di sebuah benteng yang kokoh, tetap bakal mati, Pak. Ya. Maka oleh karena itu apa?
Apa yang dialami oleh keluarga kita, yang dialami oleh jamaah kita, yang dialami oleh tetangga kita yang malam ini kita doakan, ini adalah nasihat kehidupan, nasihat yang gak banyak ngomong tapi jelek di dalam hati. Kata ulama, kafa bil mauti, cukup mati menjadi nasihat. Masya Allah Pak, kita tidak pernah mengira Kaipul kalau malam ini beliau didoakan ya Pak. Tuh makanya tuh jangan pada bangor, jangan mancing mulu ya. Majelis ratib tuh kudu rajin, majelis taklim tuh kudu pada rajin, karena kalau bicara mati suka pada dibuat main-mainan. Mati ini Pak urgen, apalagi malaikat, mohon maaf, ada di dalam satu kitab tuh ya, malaikat Israel itu kalau nyabut nyawa sistemnya kejar setoran Pak. Ini nama-nama yang buat besok hari Selasa, terutama yang malam ini ngikut tahlil, ini udah dicatat buat calon besok Pak Slamet. Ya mudah-mudahan si abjadnya dulu, yang dicari yang Pak dulu. Ya Pak, mohon maaf Pak, Bapak nggak ada jaminan ntar subuh masih denger tuh suara azan di Abu Bakar. Ya, makanya Pak, ada ulama ngomong begini nih Pak, lailun tawilun fala taksurhu bimanamika. Allah itu Ustaz udah sediain banget di malam dengan segala kemuliaannya. Malam itu mohon maaf Pak panjang banget. Cuman kata ulama Pak Slamet, malam yang panjang ini jangan disempitin lagi, jangan disingkat lagi sama tidur mulu. Malam yang panjang ini kudu diatur waktu. Jangan semuanya 100% buat tidur, tapi dari apa yang kita dikasih oleh Allah, pakai malam itu untuk ibadah. Ini dari Isa sampai jam 5 meleker. Ini apa? Pak, saya yakin orang-orang yang model begini hidupnya nggak bakal naik derajat Pak. Ya. Ini pembelajaran Pak. Ya Allah, rajin banget almarhum ya, jamaahnya, kemudian majelis zikirnya, orangnya juga nggak kebanyakan ya Pak. Saya bersaksi insya Allah almarhum min ahlil khair. Saya kaget begitu diinformasi Pak Haji. Saya ngeliat status adik ipar, enggak siapa yang meninggal gitu. Saya pikir RW 24 siapa gitu. Padahal minggu yang lalu saya masih sempat ketemu dengan Pak Ibu, dengan Pak RT itu di taklim dengan Ibu Rika. Dan di majelis itu saya bahas tentang kematian Pak. Ternyata apa yang saya omongin akhirnya melanda beliau juga. Maka kita doain Pak, mudah-mudahan nih bacaan-bacaan kita ini Allah sampaikan buat almarhum. Amin. Allah ampuni segala dosanya. Amin. Allah maafkan segala kesalahannya. Amin. Allah terima amal ibadahnya. Kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Sekaligus Pak Haji, beliau mudah-mudahan mendapatkan kenikmatan melebihi kenikmatan di dunia yang dia sudah rasakan. Amin. Dengan apa? Dengan doa-doa yang diselantunkan oleh sahabatnya, plus secara online oleh anak keluarga yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah, ini malam nih Pak almarhum udah ngerasain ya Pak Sajil gitu. Faminhum man qadha nahbah. Bagaimana nih alam barzakh Pak? Kemarin mah beliau dengar dari guru begini. Sekarang mah beliau Pak nggak pakai lagi teori. Ya. Dan saat ini beliau sudah ada alam ruh. Ya. 3 hari lalu mah beliau masih ada di alam jasad, ya nggak Pak?
Beliau sekarang Pak Haji ada alam ruh di mana jasadnya sudah terada di bawah tanah, tapi alam ruhnya Pak, walaupun tidak ada fisik, beliau tetap hidup layaknya manusia, hidup di alam dunia. Cuma makanan-makanannya beda dengan makanan-makanan orang yang hidup di dunia. Kita kalau lagi di dunia Pak, dan makanannya banyak, ya. Bahkan mohon maaf Pak, fisik kita ini dalam sehari berapa kali tuh diempanin? Pagi nyarap lontong, nasi uduk, ntar siang makan siang, ntar sore ngopi sama ngerokok. Benar nggak Ustaz? Gak lama lagi sore jajan, malam makan lagi. 9:30 anggong nasi goreng, mindo. Itu jasad Pak. Jasad 3 hari nggak dikasih makan, dia sakit. Sama ruh juga Pak Amal. Cuma makanan-makanan orang kalau udah mati, ruh makanannya apa? Ya ini nih, yasin, zikir, tahlil, amal soleh, kebaikan beliau dari sisi beliau. Itu yang dimakan oleh beliau Pak. Termasuk kita yang mendoakan. Kalau anak mah jangan ditanya, online nggak pakai diniatin, otomatis tuh yang dibaca sama anak udah sampai buat orang tua. Kalau kita makan saudara, teman, makanya kudu disamein. Yang kita baca ini kita niatin buat almarhum. Maka ruh ini kudu dijaga. Insya Allah kalau ruh ini penuh dengan kebaikan, ruh ini penuh dengan kebajikan, maka tatma'innatul qulub, kita akan mendapatkan ketenangan apa nih Pak? Sebagaimana fisik kalau udah diempanin, wah Pak. Fisik kalau punya duit, beras banyak, gas ada, ya enggak? Rokok masih full, anteng nggak kira-kira Pak? Mantep. Sama Pak ruh juga kalau udah dikirimin yasin, dzikir, tahlil, doa, sholawat, tenang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah ini sekali lagi jamaah sekalian, pembelajaran buat kita ya Pak. Kata Imam Ibnu Mas'ud, jangan sampai setiap hari kita melihat matahari tenggelam di sebelah mana Pak? Ya, kata beliau, tidak ada sebuah kerugian orang yang kalau melihat matahari tiap hari tenggelam di sebelah barat, sementara ajalnya berkurang, amalnya nggak pernah nambah. Itu rugi banget Pak. Ya, kan kita sudah paham umur ini ada keterbatasan Pak Ibu. Di dunia ukurannya adalah Rasulullah. Umur kita Pak Ipul gak lebih gak kurang, standarnya 63. Yang almarhum berapa umurnya? 59. Tuh kan, gak sampai ya Pak. Makanya ini yang di bawah 50, 60 baik-baik. Ya, pokoknya yang pasaran di atas 60 lagi aman ini. Ya, insya Allah mau lolos. Ya gak? Kita Pak Ipul ini masih apa? H2C ini. Masih harap-harap cemas Pak. Masya Allah Pak. Ya, di apa? Di saya nih, Pak Haji kenal Gembong. Ya, jadi Gembong itu punya encing. Jadi suaminya encingnya nih, ya, itu Pak habis zuhur main ke Cakung. Ngapain bareng? Ngapain Pak Ipul? Nengok keluarganya di Cakung tuh. Dia berangkat pulang kira-kira itu menjelang maghrib, sampai di rumahnya Isya. Kan tahu sendiri suasana ini emang lagi apa Pak? Panas, cuaca saking panasnya. Sama, ini tahlilnya juga ini malam yang kedua, karena matinya bersamaan. Cuma karena di sana nunggu keluarga dari Tangerang, akhirnya di sini dulu diurusin sama ayah saya. Masya Allah, Pak Ipul yang ngomong sama bininya, mah, ya Allah panas, enak kali makan timun kali ya, adem kali, kata dia begitu Pak, makan timun adem kali Pak. Akhirnya Pak dibeliin tuh di warung gak jauh dari rumah si Gembong Pak. Gak banyak, cuma 2 biji dimakan, enak Ustaz, adem. Ya apalagi kalau diserut sama es dijadiin satu gitu, enak kata tuh Pak. Habis itu apa? Ayah ngorban dulu ya kali. Sehat, seger.
Nggak lama 15 menit dibangunin. Itu apa? Anaknya beli nasi goreng, Pak. Diusap-usap, dilus-lus, ya bangun, dibalik sudah tidak ada lagi, Pak. Makanya jangan makan timun. Ya, pokoknya ntar malam nih, apa hari ini nih, yang kalau ntar besek dikeluarin makannya banyak, ya enggak? Pokoknya udah jangan diaru-aruin. Emang tinggal malam ini dia dong. Ya, Pak, ntar tandain, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bu Rika diberi kesabaran, diberi ketabahan. Semua ini takdir Allah, Bunda. Ya, saya memaklumi, apalagi yang namanya suami istri ya Pak. Kita makan kalau bisa makan sampai tua ya Pak. Tapi kan takdir berlaku kepada siapapun Pak. Wah, Habib Lutfi kebanyakan nggak sayang sama Syarifah Salma ya enggak? Tapi pada kenyataan emang istrinya harus jalan lebih dulu, ya beliau memaklumi. Sebagaimana Bu Rika juga sama, ya benar Pak Haji. Sekarang sih mungkin belum terasa, daftar kalau udah tahlil selesai, tenda sudah diapain tuh. Saya punya paman nih, itu kepala MI At-Taqwa 13 di Pulau Asem Pak. Seminggu yang lalu Pak, anak-anak perpisahannya di puncak, di Villa Kholibah itu Pak Haji. Ya Allah, berangkat pagi, dadah itu di dalam mobil dia baca Yasin, nih anak nih distatusin sama gurunya. Ya Allah, karena itu kelas 6 mau perpisahan Pak. Sampai sana di villa jam 11 istirahat, jamat takdim. Kata gurunya nih, kata paman saya, "Neng, sampai nanti jam 3 udah pada istirahat aja dulu. Nanti habis asar ada kegiatan." Tanpa disadari, lepas dari pengawasan guru, ada 1, 2, 3 yang berenang di kolam renang. Akhirnya Pak, tanpa disadari ini bocah Pak, ibu masuk ke kolam renang yang 2 meter Pak. Dalam hitungan 10 menit sudah ngambang. Masya Allah Pak, gurunya pingsan. Ya kan? Akhirnya apa Pak? Mereka bingung gimana mau ngomongnya dengan ibunya nih kan. Padahal paginya itu dia baca Yasin di bis, dilepas sama mamanya, dada nikmati neng, liburan nikmati. Bahkan dia statusin anaknya berangkat, tapi nggak ada yang menyangka kalau jam 2 anaknya sudah jadi apa Pak? Akhirnya Pak Haji tanda tangan dari rumah sakit di Cimacan tuh, karena tadinya harusnya orang tuanya yang jemput. Cuma karena orang tuanya juga posisinya lagi Grab, ibunya di sini juga udah pingsan diteleponin ya nggak? Dan memang udah ditutup aja kasus ini. Murni memang musibah, kita nggak tahu. Maklum karena pihak ketiga kan bukan bikin tenang malah bikin apa? Apalagi tuntutannya besar kan. Paman saya itu nggak bisa tidur, pingsan Pak. Saya dipanggil waktu itu buat ngapain? Jadi mediator lah. Ya. Dilalanya inilah enaknya silaturahmi Pak Haji. Jadi setelah malam Ustaz diurusin dibawa ke Pandeglang Pak. Ya Allah, Pak Jun, anaknya anak satu-satunya perempuan lagi. Siapa sih hati ibu yang nggak nangis? Di Pandeglang banyak kesurupan, mau inget anaknya. Dilalanya inilah hebatnya silaturahmi. Jadi almarhumah dia punya emak nih, ya nggak? Itu temennya bini, teman saya punya bini. Nah bininya ini, teman saya berteman baik dengan almarhumah Bu, ibunya ini. Yang tadinya mau ngadain tuntutan dan segala, karena ngelihat saya jadi kagak jadi. Nah, saya telepon, saya kondisiin dengan pihak At-Taqwa juga. Alhamdulillah Pak, ini udah malam yang ke-10. Orang tuanya sudah menyadari, orang tuanya sudah nerima. Dia udah balik lagi ke kapling di sini, semuanya udah aman, udah kondusif. Orang tuanya juga bikin pernyataan tidak menuntut secara hukum. Tapi tetap aja Pak, orang tua kehilangan. Masya Allah Pak, tuh Pak. Pagi itu status gurunya masih dada-dada di bis. Tuh kalau tahu hari itu jadi hari terakhir dan dia bakal mati, kira-kira mau nggak datang ke sana Pak?
balik Israel udah nyampe sono. Kan kenyataannya Israel nggak ada yang tahu. Tuh, di bawah pun jambu lutut tuh. Ya nggak? Insya Allah Pak. Kadang-kadang ngomong saya suka bener dulu. Iya. Baik-baik Pak. Guru doanya manjur. Ya nggak? Cuma insya Allah yang malam ini datang, insya Allah didoain sehat panjang umur. Amin. Lagi kreditan masih banyak. Ya enggak? Perjuangan kita masih banyak nggak ya Pak Haji ya Pak Ibul? Makanya Pak Ibul minta sama Allah, Allahumma tawwil umurona fi ta'atillah. Kan ada doa tuh. Bahkan Bu Rika malah saya ijazahkan doanya. Allahumma sabbitna bil iman, ya Allah. Beri saya kekuatan iman. Wasabbitna bil Islam, ya Allah. Berikan saya kekuatan Islam. Warzuqnal istiqomah bil ibadah. Ya Allah, beri saya keistiqomahan dalam apa Pak? Terus Pak Haji kita minta wal auladas salihah, ya Allah jadiin anak saya anak yang apa? Wal uluman nafi'ah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang apa Pak? Dan saya minta wal a'mara tawilah, umur saya panjangkan fi ta'atika ya Allah, dalam ketaatan kepada siapa? Wal a'malal maqbulah, ya Allah mudah-mudahan amal-amal ibadah kami Engkau terima, wa husnal khatimah, kembalikan kami nanti dalam akhir yang husnul khatimah. Akan ada temannya doa ini, Allahumma urzuqna al-qanaah, ya Allah jadiin saya orang yang menerima segala apapun pemberian-Mu dengan ikhlas. Terus apa lagi? Wa habibna fis salatil jamaah, ya Allah mudah-mudahan kami Engkau karuniakan orang yang tetap cinta dengan sholat berjamaah. Wa zakirna bil mauti kulla sa'ah, dan jadikan kami ya Allah, dan ingatkan kami ya Allah orang yang selalu setiap saat ingat sama kematian. Ya. Langsung kita minta di ujungnya Pak Arif, wahsyurna ma'an nabiyil mustafa, bangkitkan kami nanti ya Allah dari kubur-kubur bersama junjungan kami baginda Nabi kita Muhammad sahibus syafa'ah, beliaulah sang pemberi syafaat insyaallah. Jadi Yasin, zikir, doa-doa yang dibaca di malam pertama dan malam kedua ini insyaallah menjadi hak bagi almarhum Pak Rohendi. Mudah-mudahan kubur beliau basah dengan ampunan Allah. Keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran, dan tiap hari dan hari-hari berikutnya Bu Rika selalu dinaungi kesehatan lahir dan batin. Ala hadzihi niyyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdi yuwaffi ni'amah wa yudafi'u maqamahu wa yukfi'u mazzidah. Ya Rabbana, ya ilahana, ya Rabbana, ya ilahana. Allahumma inna nas'aluka hajat du'a minkal ijabah. Allahumma inna nas'aluka hajat du'a minkal ijabah. Allahumma urzuqna hubbuka wa hubbu habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al wa aus wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma hallalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan min nawasilah
ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة ساملة وصداقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الروح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة رسول الله أجمعين ثم إلى الروح من اجتمعنا هنا بسببه اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله حجابا له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار والنجاة له من النار وفداء له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل الجنة مثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النار برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان محسنا فزده في أحسانه وإن كان مسيئا فتزاوج عن سيئاته اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والرضوان والشفاعة عليه وعليهم وعلى سائر أهل القبور نخص بالذكر عبدك الفقير المرحوم Bapak Rahimi bin Bapak Hanafi من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك تؤمن بلقائك ونقنع بعطائك ونرضى بقضائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ترجونا الشكر عليه والإنابة إلينا في الصالحات من الأعمال اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا راشدا اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا بالدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين